Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari Xiaomi yang dikabarkan akan segera merilis Redmi Note 13R atau Poco M7 series, dan juga Vivo yang resmi memperkenalkan flagship terbaru Vivo X100 series. Selanjutnya, kabar tak kalah menarik datang dari brand Honor yang resmi memperkenalkan smartphone dengan RAM 12/512GB termurah di dunia, hingga pihak Tecno Indonesia yang memperkenalkan smartphone lipat termurah untuk pasar Indonesia. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Samsung S23 FE turun 3 juta, belum 2 bulan rilis di Indonesia, tapi kok udah turun harga aja? Selain sudah masuk secara resmi ke pasar Indonesia, Samsung Galaxy S23 FE juga diketahui telah rilis resmi ke beberapa pasar di dunia, salah satunya di Amerika Serikat. Meskipun pada awalnya Samsung S23 FE ini dibanderol dengan harga normal $599,99 di US dan Rp8.999.000 di Indonesia untuk versi terendah 8/128GB. Akan tetapi buat kamu yang menginginkan ponsel ini dengan harga terjangkau, kamu bisa ikut event Black Friday di bestbuy.com, di mana Samsung S23 FE hanya dijual dengan harga mulai dari $399,99 atau sekitar 6,1 juta rupiah untuk versi terendah 8/128GB. Sedikit soal spesifikasi, Samsung Galaxy S23 FE menggunakan layar 6,5 inci AMOLED 120Hz, mengandalkan chip Snapdragon 8 Gen 1 sebagai dapur pacunya, punya konfigurasi triple kamera dengan lensa utama 50MP OIS, hingga ditopang dengan baterai 4500 mAh, berkemampuan charging 25W. Vivo X100 series rilis resmi. Ini dia nih harga resminya. Tertarik buat beli? Smartphone terbaru dari Vivo yang diluncurkan di China pada 14 November tersebut disebut-sebut juga akan segera hadir secara resmi di Indonesia. Vivo X100 series sendiri sangat menonjol karena merupakan smartphone MediaTek Dimensity 9300 terbaru pertama yang diumumkan sebagai pesaing Snapdragon 8 Gen 3. Hal ini sendiri sudah diakui secara langsung oleh Alex Satyara selaku PR Manager Vivo Indonesia, dan mengindikasikan perilisan Vivo X100 series di Indonesia akan dilakukan pada tahun 2024. Di China, Vivo memperkenalkan smartphone ini menjadi dua varian, yaitu Vivo X100 regular dan Vivo X100 Pro. Kedua model ini fokus pada sektor fotografi dan masih sangat mengandalkan lensa Zeiss APO untuk lensa kamera. Terkait harganya, Vivo X100 regular dibanderol dengan harga mulai dari 3.999 yuan Cina atau sekitar 8,6 juta rupiah untuk versi 12/256GB. Sementara untuk Vivo X100 Pro dibanderol mulai dari 4.999 yuan atau sekitar 10,7 juta rupiah untuk varian yang sama. Rilis resmi Oppo Reno 11 5G, chipset hingga skor Antutu benchmarknya bocor. Pihak Oppo diketahui telah siap meluncurkan seri Reno 11 5G pada 23 November 2023 mendatang. Bahkan, sebuah bocoran terbaru mengatakan bahwa varian Oppo Reno 11 Vanilla muncul di Antutu, sehingga mengungkapkan penggunaan chipset MediaTek Dimensity 8200 di smartphone ini. Ponsel Oppo dengan serial number PJH110 yang dikonfirmasi sebagai Reno 11 5G berhasil mencetak lebih dari 1 juta poin di Antutu. Selain itu, smartphone kamera terbaik dan terbaru dari Oppo ini juga memiliki layar dengan refresh rate 120Hz, RAM LPDDR5 12GB, storage UFS 4.0 512GB, hingga diperkirakan akan dilengkapi dengan Android 14 yang dilapisi dengan tampilan interface ColorOS 14. Akan tetapi, terkait spesifikasi tersebut belum tentu akan diimplementasikan oleh pihak Oppo untuk produk yang akan rilis di Indonesia nantinya. Hal ini didasari pada perbedaan chipset antara Oppo Reno 10 Pro versi Indonesia dan Cina, di mana untuk versi Cina mengandalkan chip Dimensity 8200, sementara untuk versi Indonesia justru turun ke Snapdragon 778G yang pada saat yang sama digunakan oleh Oppo Reno 10 regular versi Cina. Smartphone lipat pertama Tecno
akhirnya rilis. Kira-kira harganya bakal lebih murah dari Samsung nggak ya? Smartphone lipat pertama tersebut adalah Tecno Phantom V Flip 5G yang sudah resmi diumumkan masuk resmi ke Indonesia pada tanggal 28 November. Kabar mengejutkan ini bahkan sudah diumumkan langsung lewat akun sosial media resmi Tecno Indonesia. Sedikit bocoran informasi, sebelumnya Phantom V Flip ini sudah terlebih dahulu membuat sensasi di Singapura pada 22 September hingga ke India dan Malaysia. Tapi soal harganya, Tecno Phantom V Flip ini dibanderol dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga di 3 negara yang Nidya mention sebelumnya, di mana di Indonesia, HP ini dijual dengan harga awal Rp7.999.000. Tecno Phantom V Flip 5G ini punya desain clamshell yang mirip Samsung Galaxy Z Flip 5 dan Oppo Find N2 Flip. Layar sekundernya berbentuk bulat berukuran 1,32 inci dengan panel AMOLED, serta dilengkapi dengan kamera utama 64 megapiksel dan ultrawide 13 megapiksel di bagian belakang. Tampilan engsel dari ponsel ini juga bikin tampilannya makin premium dengan list silver dan emboss tulisan Phantom, serta memiliki finishing warna mirip vegan leather. Chipset Snapdragon murah terbaru. Kira-kira kalau Vivo dan Oppo yang pakai tetap murah atau mahal ya? Qualcomm telah resmi meluncurkan chipset terbaru mereka, yaitu Snapdragon 7 Gen 3 yang diperuntukkan sebagai penopang dapur pacu smartphone kelas menengah. Diklaim sebagai penerus Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang digunakan oleh Poco F5, chipset ini memiliki desain 4 nanometer dan konfigurasi CPU 1+3+4, serta mengalami peningkatan kinerja CPU sebesar 15% dan menggunakan GPU Adreno 50% yang lebih cepat dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Snapdragon 7 Gen 3 juga menawarkan penghematan daya sebesar 20% dan menawarkan kinerja AI per watt 60% lebih cepat dibandingkan Snapdragon 7 Gen 1. Chip terbaru ini juga mendukung tampilan hingga 4K 60Hz dan Full HD+ 168Hz. Perangkat pertama yang akan menggunakan chip powerful dengan harga terjangkau ini diperkirakan akan diluncurkan di akhir bulan ini dengan brand Honor dan Vivo yang sudah terdaftar menjadi partner yang akan mempelopori penggunaan chip ini. Rilis HP dengan kamera Night Vision. Kalau kamu punya HP ini bakal dipakai buat apa nih? Setelah memperkenalkan WP19 pada bulan Juni yang lalu, brand Oukitel diketahui akan meluncurkan varian terbaru yaitu Oukitel WP19 Pro pada tanggal 12 Desember 2023 mendatang. Smartphone tangguh terbaru satu ini akan didukung oleh chipset Helio G99, RAM 12GB dan storage 256GB yang dapat diperluas hingga 2TB. Selain menjalankan sistem operasi berbasis Android 13, Oukitel WP19 Pro juga akan hadir dengan layar LCD Full HD+ berukuran 6,8 inci 120Hz dengan peningkatan kapasitas baterai menjadi 22.000 mAh. Oukitel juga menyematkan konfigurasi quad kamera pada ponsel ini yang terdiri dari sensor Samsung 64 megapiksel untuk kamera utama, sensor Sony 20 megapiksel untuk night vision, 2 megapiksel untuk makro, dan 16 megapiksel untuk kamera selfie. WP19 Pro juga dibekali dengan sertifikasi IP68, IP69K, dan MILSTD 810H, serta memiliki dimensi tebal 29mm dan berat 592,3 gram. Calon chipset murah sejuta umat. Chipset ini rilis pertanda bakal jadi idaman HP mid-range. Tak berselang lama setelah peluncuran Dimensity 9300, kini pihak MediaTek kembali meluncurkan chipset terjangkau terbarunya mereka, yaitu Dimensity 8300 pada tanggal 21 November 2023 pukul 15.00 waktu Beijing. MediaTek Dimensity 8300 ini menggunakan arsitektur 1+3+4 dengan inti ARM v9. Mirip Dimensity 9300 namun dengan kecepatan yang sedikit lebih rendah. Chipset ini terdiri dari satu core utama berbasis Cortex X3 berkecepatan 2,8 GHz yang disandingkan dengan 3 core performa berbasis Cortex A715 2,4 GHz dan 4 core untuk efisiensi daya berbasis Cortex A510 1,6 GHz. Dimensity 8300 sendiri dirumorkan akan digunakan oleh Redmi K70e yang kemungkinan merupakan rebranding Poco X atau F seri selanjutnya yang akan dirilis secara global.
Xiaomi rilis Redmi Note 13R. Kira-kira kalau masuk Indonesia, jadi Poco X6 5G atau X6 Pro. Redmi Note 13R Pro, perangkat terbaru dari Xiaomi, terkuak melalui daftar China Telecom. Menampilkan layar OLED 6,67 inci dengan resolusi FHD+, dan refresh rate 120Hz. Perangkat ini dilengkapi RAM 12GB, penyimpanan 256GB, baterai 5000 mAh, dan menjalankan Android 13. Beberapa spekulasi dan rumor menyebutkan bahwa Redmi Note 13R Pro akan menggunakan chipset Dimensity 6080 dari MediaTek dan akan dibanderol dengan harga 1.999 yuan atau sekitar 4,3 juta rupiah untuk varian 12/256GB. Berkaca dari Redmi Note 12R yang pada akhirnya menjadi Poco M6 Pro dan sudah resmi rilis di India, maka kemungkinan besar nantinya Redmi Note 13R ini bisa jadi akan masuk resmi ke Indonesia menjadi Poco M7 series. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. HP RAM 12/512GB termurah di dunia. Honor makin terlihat meyakinkan. Semoga masuk Indonesia deh. Mantan sahab brand yang kini berpisah dengan Huawei, yaitu Honor, merilis smartphone terbarunya mereka, yaitu Honor X50i Plus, yang mengandalkan kamera utama 108MP, bodi yang ringan dengan harga yang terjangkau. Layarnya berukuran 6,7 inci AMOLED Full HD+ dengan refresh rate 90Hz, punya desain kamera unik dengan sensor utama 108MP dan sensor bokeh 2MP. Ditenagai Dimensity 6080, RAM 12GB dan memiliki dua pilihan memori penyimpanan 256GB dan 512GB. Terkait ketahanannya, pihak Honor menyematkan baterai 4500 mAh yang mendukung teknologi pengisian daya 33W. Honor X50i Plus sendiri sudah tersedia di Tiongkok dalam 4 pilihan warna dengan harga mulai dari 1.599 Cina Yuan atau sekitar 3,4 juta untuk versi 12/256GB dan 1.799 Cina Yuan atau sekitar 3,8 juta rupiah untuk varian 12/512GB.